Pernah merasa gaji belum apa-apa tapi sudah habis duluan? Belum akhir bulan tapi pikiran sudah penuh oleh tagihan yang harus dibayar? Kalau iya, mungkin masalahnya bukan sekadar uang, tapi cara kita memandang keinginan dan kekhawatiran. Dulu, sebelum smartphone ada di mana-mana, sebelum belanja online menjadi kebiasaan, ketika kita ingin membeli sesuatu, kita harus benar-benar datang ke toko. Kita berjalan, melihat-lihat, membandingkan harga, dan seringkali pulang dengan tangan kosong karena uang kita memang belum cukup. Hari ini, semuanya berubah. Dengan satu smartphone di tangan, kita bisa membeli hampir apa saja, kapan saja, di mana saja. Dan di antara semua kemudahan itu, ada satu fitur yang mungkin paling sering kita gunakan, Pay Later. Dengan Pay Later, kita tidak perlu punya uang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Cukup klik, barang datang, urusan bayar, nanti. Sekilas, ini terasa menyenangkan. Tapi sebenarnya, apa artinya? Artinya, kita sedang berhutang. Barang yang kita beli hari ini akan kita bayar selama berbulan-bulan ke depan. 6 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 3 tahun. Masalahnya, banyak dari kita terlalu nyaman dengan kemudahan ini. Sedikit demi sedikit, tanpa sadar, tagihan Pay Later menumpuk. Dan akhirnya, gaji yang kita terima setiap bulan lebih dulu habis untuk membayar cicilan. Dari sinilah muncul berbagai kekhawatiran. Kita mulai takut tidak bisa membayar tagihan, khawatir gaji tidak cukup sampai akhir bulan, cemas tidak bisa bayar kos, takut tidak punya ruang bernapas. Di dalam buku Filosofi Trust, Henry Manampiring membahas kekhawatiran ini lewat berbagai contoh nyata. Mulai dari mahasiswa yang takut tidak bisa menyelesaikan kuliah, hingga orang tua yang cemas memikirkan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya. Menurut Stoicisme, kekhawatiran yang berlebihan justru membuat kita kehilangan kejernihan berpikir. Saat kita terlalu khawatir, pikiran hanya berputar pada masalahnya, bukan pada solusinya. Akibatnya, produktivitas menurun, kreativitas buntu, keputusan jadi emosional. Padahal, masalah seperti hutang atau Pay Later tidak akan selesai dengan kepanikan. Stoicisme tidak mengajarkan untuk mengabaikan masalah. Yang diajarkan adalah menghadapi masalah dengan pikiran jernih. Ketika pikiran lebih tenang, kita justru lebih mudah menyusun ulang keuangan, mencari jalan keluar, berpikir kreatif dan realistis. Pay Later memang terasa menyenangkan, tapi seringkali kesenangan itu hanya hadir di awal ketika barang datang. Setelah itu, kita merasa biasa saja. Lalu muncul keinginan baru, dan siklusnya terulang kembali. Karena itu, kalau boleh memberi saran sederhana, belilah barang secara cash. Jika belum mampu, tidak apa-apa menunggu. Karena orang yang bebas dari hutang biasanya memiliki satu hal penting, pikiran yang lebih tenang. Dan dengan pikiran yang tenang, kita lebih mampu berpikir jernih, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi hidup apa adanya. Kalau kamu merasa konten ini relevan, atau pernah berada di fase di mana pikiran terasa sesak karena tagihan, silakan like video ini agar lebih banyak orang bisa belajar hal yang sama. Tulis ceritamu di kolom komentar, pengalamanmu mungkin bisa membantu orang lain. Dan jangan lupa subscribe, karena di konten selanjutnya kita akan terus membahas filosofi teras dan stoicisme sebagai cara hidup yang lebih tenang di tengah dunia yang serba cepat.